Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dharmis Irman Syahs, Stambuk D1 A1 19002, jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Studi Kelayakan Investasi Agribisnis yang berjudul Analisis Payback Period, di mana analisis payback period adalah periode atau jumlah tahun yang diperlukan untuk mengembalikan nilai investasi yang telah dikeluarkan. Payback period dalam bahasa Indonesia dapat disebut juga dengan periode pengembalian modal. Para investor atau pengusaha sering menggunakan payback period atau periode pengembalian modal ini sebagai penentu dalam mengambil keputusan investasi, yaitu keputusan yang menentukan apakah akan menginvestasikan modalnya ke suatu proyek atau tidak. Yang kedua, suatu proyek yang periode pengembaliannya sangat lama tentunya kurang menarik bagi sebagian besar investor. Di sini kita akan membahas kelebihan dan kekurangan payback period. Yang pertama itu kelebihan. Payback period memiliki beberapa kelebihan sebagai berikut. Yang pertama, memudahkan Anda untuk merencanakan investasi untuk proyek dengan menentukan lamanya waktu pengembalian dana investasi. Yang kedua, memberikan informasi tentang lamanya break-even project. Yang ketiga, membandingkan dua proyek yang punya risiko dan rate yang sama dengan cara melihat jangka waktu pengembalian investasi dan memilih payback period yang lebih pendek. Yang kedua, kekurangan. Payback period juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengabaikan penerimaan investasi yang sudah diperoleh setelah payback period terpenuhi. Yang kedua, mengabaikan nilai waktu uang atau time value of money. Yang ketiga, tidak bisa memberikan informasi tentang tambahan value pada perusahaan. Yang keempat, tidak mengukur keuntungan atau hasil proyek yang akan diperoleh. Berikutnya, rumus payback period jika arus kas per tahun jumlahnya sama, di mana payback period atau periode pengembalian modal dapat dihitung dengan cara membagikan nilai investasi atau cost of investment dengan aliran kas bersih yang masuk per tahun atau annual net cash flow, di mana rumusnya itu payback period sama dengan nilai investasi dibagi dengan kas masuk bersih. Di sini ada contoh soal, di mana contohnya itu manajemen PT Agribisnis akan membeli mesin produksi. Dengan membeli mesin produksi yang berharga 250 juta ini, keuntungan atau pendapatan bersih didapat dari penambahan mesin tersebut adalah sebesar 70 juta per tahun. Pertanyaannya, berapakah payback period untuk mesin produksi ini? Oke, baik, yang ditanyakan itu adalah payback periodnya. Diketahui nilai investasi adalah 250 juta, kas masuk bersih senilai 70 juta. Yang ditanyakan payback periodnya, di mana payback period itu rumusnya adalah nilai investasi dibagi kas masuk bersih. Jadi payback period sama dengan 250 dibagi dengan 70, hasilnya 3,57. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pengembalian modal atau payback period untuk mesin produksi tersebut adalah selama 3,57 tahun atau dibulatkan menjadi 3 tahun 6 bulan payback periodnya. Oke, sekarang rumus payback period jika arus kas per tahun jumlahnya berbeda, di mana payback period sama dengan N ditambah A dikurang B dibagi C kurang B dikali 1 tahun, dengan keterangan N sama dengan tahun terakhir di mana jumlah arus kas masih belum bisa menutupi investasi mula-mula, di mana A sama dengan jumlah investasi mula-mula, B sama dengan jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N, C sama dengan jumlah kumulatif
arus kas pada tahun ke-N ditambah 1. Oke, contoh soalnya itu adalah PT Belajar Sukses berinvestasi sebesar 100.000 pada aktiva tetap dengan arus kas sebagai berikut. Diperoleh N sama dengan 2, A sama dengan 100.000, B sama dengan 90.000, C 120.000, di mana sini jumlah tahunnya itu ada 4 tahun. Arus kasnya, arus kas di tahun pertama 50.000, arus kas di tahun kedua 40.000, arus kas di tahun ketiga 30.000, arus kas di tahun keempat 20.000. Untuk arus kas kumulatifnya di tahun pertama 50.000, di tahun kedua 90.000, di tahun ketiga 120.000, di tahun keempat 140.000. Maka payback periodnya adalah 2 ditambah 100 dikurang 90 per 120 dikurang 90 dikali 1 tahun. Jadi 2 ditambah 10 per 30 dikali 1 tahun. Hasilnya adalah 1 per 3 tahun. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya payback periodnya adalah 2/3 tahun atau 2 tahun 4 bulan.